Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Mustaqim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, monggo pertama-tama kita awali dengan membacakan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di hari ke-28 malam 29 menika kita saged kumpul makempal sedaya teng Masjid Mustaqim untuk melaksanakan Qiyamul Lail untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Selawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang derek majelis ilmu dalam menikah senantiasa termasuk ke dalam hambanya yang telah mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kepareng Al-Fakir matur mungkin tidak terkait dengan zakat, tidak terkait dengan mungkin Lailatul Qadar. Momen malam ini mungkin adalah termasuk hari-hari terakhir. Ingin saya ilustrasikan Bapak Ibu. Bapak Ibu puasa dari terbit fajar mungkin anggaplah setengah 5 ngaten sampai menjelang 17.51, taruhlah 17.50, misalnya Bapak Ibu tidak kuat, tiba-tiba kemudian adzan belum terdengar, nyetel adzan sendiri misalnya ngaten seperti di TikTok dan lain sebagainya, kemudian 17.50 belum masuk waktunya, Bapak Ibu tiba-tiba mungkin langsung makan atau minum, maka apa yang dikerjakan dari setengah 5, sholat subuh, ikut kultum, sholat duha, duhur, mungkin ada tadarus juga, akan sia-sia, tidak akan berguna. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul, innama a'malu bil khawatim. Amal ibadah Bapak itu juga ditentukan berdasarkan akhirnya, penutupnya. Niatnya bagus, tapi endingnya kurang bagus. Sama seperti kita sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sudah takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, sampai akhirnya menjelang salam tiba-tiba kentut, maka apa yang dikerjakan di awal tadi, sampai kemudian menjelang salam tiba-tiba kentut, maka yang di awal sampai akhir tadi, menjelang akhir tadi, tidak akan diterima oleh Allah alias batal dan mungkin hukumnya harus mengulang. Nah, itu contoh ilustrasi awal sebelum inti kultum kula Bapak Ibu. Jadi ada 4 kisah, ada 4 cerita pendek saja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih badhe mendet atau badhe memilih kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga atau kisah keempat untuk menutup Ramadan ini. Apakah ingin ditutup dengan husnul khotimah atau ingin menutupnya dengan, ya mohon maaf, kurang baik. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, supaya mempersingkat waktu, terus kisah yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang mengepung orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Di situ disebutkan dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat yang kemudian maju ke medan perang, ya, kemudian dilihat oleh sahabat yang lain Bapak Ibu, dia berdarah habis-habisan, ya, tercabik-cabik dagingnya, tersayat-sayat, terkena panah dan sebagainya. Sahabat atau pasukan muslim yang ada di samping kanan kiri di belakang melihat bahwasanya fulan itu di surga, fulan itu di surga. Ya, karena apa? Dia berdarah-darah paling depan dan mungkin istilahnya tercabik-cabik, kesakitan. Tapi ketika Rasul mendengar fulan di surga, jawaban Rasul, respon Rasul itu justru berbeda Bapak Ibu. Fulan tidak di surga. Tentu sahabat yang lain, fulan tempatnya bukan di situ, bukan di surga. Sahabat lain tentu berpikir, kok bisa orang yang sudah berjuang habis-habisan, berdarah-darah, tercabik-cabik kulit dagingnya, oleh Rasul tidak disebutkan dia ada di surga.
dia tidak mati syahid. Ternyata Bapak Ibu, kemudian ada salah sahabat yang bahasa kita mungkin ngikut baginda Nabi dari belakang, dikatakan bahasanya kemudian setelah bertemu baginda Nabi dan kembali lagi ke barisan umat Islam, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia itu betul-betul utusan Allah. Disebutkan bahwasanya ternyata fulan yang tadi maju paling depan, ya, yang berdarah-darah, tercabik-cabik kesakitan, ternyata dia tidak sabar menunggu, tidak sabar menunggu bantuan dari belakang untuk menyelamatkan nyawanya, untuk memberikan pertolongan. Kalau bahasa kita mungkin tim SAR tunggu dari belakang, tidak sabar, akhirnya pedang yang dia pakai kemudian dia gunakan untuk mengakhiri nyawanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua, saya ambil dari riwayat Imam Baihaqi, meskipun riwayat ini masih terjadi perbedaan pendapat, karena ada perawinya yang ya dikatakan tidak bisa dipercaya, tapi kita tidak perdebatkan ini sahih atau maudhu atau kemudian doif, tidak, tapi kita ambil maknanya, kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang gulam, anak muda yang menjelang akhir hayatnya Bapak Ibu, beliau anak muda ini, gulam ini sulit sekali ditalkin, jadi mengucapkan kalimat talkin, ya, susahnya minta ampun. Ya, kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu ya berinisiatif tentu saja. Ketika orang lain, ibunya sendiri, keluarganya sendiri tidak bisa mentalkin si gulam ini, anak yang mau mati ini, mau meninggal ini. Kemudian para sahabat berinisiatif, temui baginda Nabi, hadapkan kepada baginda Nabi. Singkat kisah Bapak Ibu, baginda Nabi kemudian mendatangi si gulam tadi menjelang sakaratul maut, kemudian diminta untuk talqin juga masih tidak bisa. Qul la ilaha illallah, tidak bisa lagi sampai 3 kali. Akhirnya baginda Nabi kemudian berinisiatif mengikuti jejak kakek-kakeknya, yaitu nabi-nabi terdahulu, untuk melakukan namanya istirham, merangsang merangsang kasih sayang dari sang ibu, orang tua si gulam tadi. Dirangsang. Karena apa Bapak Ibu? Dulu pernah kejadian di zaman Nabi Sulaiman kalau tidak keliru, atau Nabi Daud, nanti mungkin saya koreksi antara itu, ketika ada 2 orang ibu yang berebut satu bayi, yang satu ngaku ini anakku, yang satu ngaku ini anakku, sampai akhirnya diputuskan kalau tidak ada yang jujur, maka lebih baik anak ini saya bagi 2. Ibu yang satu, oke, bagus, belah saja. Tapi ibu yang satu lagi kemudian merintih, kasihan, menangis iba, anak darah daging saya kok disembelih jadi 2, dibelah jadi 2. Nah, maka disebutkan bahwasanya dari waktu itu ibu itulah yang menangis, itulah yang sebenarnya pemilik asli dari bayi tersebut. Nah, kemudian dipakailah oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mencoba merangsang kasih sayang dari sang ibu si gulam tadi. Kalau tidak bisa talqin, nah, kemudian ditanya dulu kepada ibunya, apakah engkau pernah punya masalah dengan anakmu? Dijawab tidak ada Rasul. Ditanya lagi, tidak, sampai 3 kali. Kalau tidak mengaku, oke, kalau begitu anakmu akan saya bakar. Nah, dari situlah kemudian si ibu mengaku bahwasanya Rasul, saya sakit hati. Sekali lagi, Rasul saya sakit hati karena anakku ini terlalu terlalu care, terlalu memanjakan anak dengan istrinya, sedangkan aku ibunya yang masih hidup ini hanya diberikan barang. Kalaupun dibelikan barang, itu ya sisa-sisanya lah, ala kadarnya. Itulah yang membuat hati saya masih belum ikhlas, belum plong untuk melepas kepergian anak saya. Jika bisa Bapak di riwayat Imam Baihaqi tadi, setelah diampuni oleh sang ibunda, akhirnya si gulam tadi, anak muda tadi, bisa mengucapkan kalimat talqin. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, saya ambil dari kisahnya suami dari Romlah bintu Abu Sufyan yang bernama Ubaidillah bin Jas. Dulu sebelum para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sahabat yang juga sudah memulai hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Habasyah saat ini masuk wilayah Ethiopia, Afrika. Di mana di wilayah Habasyah itu
Ada wilayah tersebut dikuasai oleh Raja Najasyi yang mayoritas penduduknya dan juga rajanya beragama Nasrani. Rombongan umat Islam pada waktu yang dipimpin oleh Ja'far hijrah dari Makkah menuju Habasyah. Waktu itu umur baginda Nabi, mohon maaf kalau soal angka saya sering keliru, antara 46 usianya kalau tidak keliru. Jadi ketika para sahabat hijrah ke ke Habasyah, usia Rasul 46 tahun ditambah 13 tahun, kira-kira 50 atau 60, mohon maaf saya kurang begitu paham angka. Jadi 13 tahun para sahabat ini berdiam diri hijrah atau tinggal di wilayah Najasyi atau Habasyah, di wilayah Habasyah di Ethiopia. Di mana pada waktu tinggal di wilayah Ethiopia atau Habasyah, orang-orang Islam yang hijrah pada waktu itu ya seperti ini. Karena mayoritas penduduknya adalah Nasrani, ketika umat Islam hadir di situ, mereka berkumpul membentuk koloni lah istilahnya, membentuk majelis, membentuk kelompok. Ya, Islam di sini, yang Nasrani di sini. Nah, ada seorang yang bukan tidak ikut, seringkali menghindar, seringkali tidak ikut gabung di majelis umat Islam, yaitu yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, yang bernama Ubaidillah bin Jas. Jarang sekali laki-laki ini gabung, ikut majelis, ikut sholat jamaah dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian sang istri ini bermimpi. Ya zaujah, jadi suaminya, zauji. Saya melihat anna taghayyarat khaluk. Saya melihat ada perubahan di wajahmu. Anna taghayyarat khaluk. Jadi saya lihat ada perubahan dalam dirimu. Jadi awalnya mereka saling cinta, setelah mimpi pada malam hari itu melihat bahwasanya suaminya ini berubah 180 derajat. Tidak ada rona-rona orang beriman, tidak ada wajah orang umat yang beriman yang berseri-seri dalam wajahnya, dalam hatinya. Sampai akhirnya kemudian setelah ditanya oleh sang istri, kemudian Ubaidillah menjawab bahwasanya agama orang-orang Habasyah itu lebih baik daripada agama nenek moyang kita, dalam hari ini berarti agama Islam. Nah, setelah keluar kata-kata itu, singkat kisah Bapak Ibu cuma tidak lama, akhirnya disebutkan dalam riwayat Ubaidillah bin Jas ini tidak ikut balik 13 tahun dari Habasyah balik ke Makkah. Kemudian Rasul itu pulang dari perempuan Khaybar waktu itu. Nah, hanya satu yang tidak ikut, yaitu Ubaidillah bin Jas. Dia tetap tinggal di Habasyah sampai akhirnya disebutkan dia meninggal di sana dalam kondisi sebagai orang kafir. Ada yang menyebutkan riwayatnya dia meninggal dalam kondisi sedang mabuk. 3 di awal ini saya sampaikan yang su'ul khatimah, yang menutup hidupnya dengan cara yang tidak baik. 1, mati bunuh diri. 2, berbuat buruk dengan atau menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang tuanya. Yang ketiga tadi justru beralih ke agama lain. Dan yang keempat sebagai penutup, semoga kita bisa ikut yang terakhir ini, saya ambil dari kisahnya sahabat Harisah, seorang anak muda yang rajin ke masjid, cinta dengan masjid, cinta dengan Rasulnya. Jadi Harisah ini Bapak Ibu, setiap pagi baginda Nabi itu selalu bertanya kepada anak muda ini, kaifa asbahta, kaifa asbahta, wahai Harisah, ya Harisah, kaifa asbahta, gimana kabarmu hari ini, gimana mungkin kayak semacam mungkin kita bertanya, piye kabare le. Nah, jadi tanya kemudian dijawab bahwasanya yang saya terjemahkan, setiap pagi saya melihat di depan mata saya Allah itu berada di singgasananya, dan saya melihat para ahli surga, ahlul jannah itu bahagia hidup di jannahnya, di surganya. Dan saya melihat orang-orang yang disiksa di neraka itu disiksa dengan cara yang pedih. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu. Setiap pagi ditanya Rasul kaifa asbata, jawabannya sama. Kaifa asbata, gimana kabarmu, piye kabarmu le, jawabannya masih sama juga. Ternyata itu adalah ilustrasi Bapak Ibu dari seorang pemuda yang namanya Harisah tadi, bahwasannya dia mengilustrasikan dan kemudian terjadi, Allah jadikan menjadi kenyataan seperti kisahnya seorang badui yang bertemu kepada Rasul, saya ikut Islam, saya gabung Islam, saya tidak minta apa-apa Rasul, saya tidak mau jadi kaya, saya tidak mau jadi tenar, jadi pejabat, tidak, saya ingin mati sebagai syuhada. Dan benar, ketika dia bilang ingin mati sebagai syuhada, Bapak Ibu pasti tahu kisah ini, kemudian tertembuslah ketika perang anak panah masuk
sebelah kiri keluar sebelah kanan dan gugur sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Begitulah Haritha, Bapak Ibu. Si anak muda ini mengilustrasikan, oh surga itu gitu, oh neraka itu gitu. Sampai akhirnya disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, Haritha ini kemudian gugur, ikut dalam perang Badar dan gugur pada waktu itu. Ibunya datang setelah perang, datang ketemu Rasul, Aina Haritha, tanya kepada sahabat yang lain, tidak ada, wahai Ummu Haritha, sampai bertemulah kepada Rasul, bertemu baginda Nabi, ya Rasul, jika betul anakku masih hidup, jika anakku sudah meninggal, apakah anakku saat ini berada di surga? Kalau iya, aku merasa bahagia. Tapi kalau di neraka, aku memohon kepadamu supaya diberikan syafaat, anakku diberikan pertolongan. Ditutup oleh Rasul bahwasanya sebagai penutup kultum ini juga, wahai Ummu Haritha, sesungguhnya anakmu itu ada di surga. Surga itu tingkatannya ada banyak, dan anakmu berada di Jannatul Firdaus. Bapak Ibu dirahmati, supaya tidak berpanjang lebar, semoga 4 kisah ini monggo Bapak Ibu pilih. Tentu kita ingin sekali menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah, dengan menutup dengan cara yang baik. Dan seperti Haritha, mungkin tidak harus seperti Haritha gugur perang, tapi sesuai jalan kita masing-masing. Mari kita tutup Ramadan ini. Memang masih ada satu tarawih lagi Bapak Ibu, tapi kita tutup. Semoga Ramadan tahun ini dengan menjadi orang-orang yang mendapatkan level la'alakum tatakun. Mungkin cukup semangat saya kula Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.